Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardiansyah, NIM A2102101041. Kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Media Pembelajaran Akuntansi berbasis TIK. Setelah menyimak video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan pengertian manajemen, menjelaskan unsur-unsur manajemen, dan menjelaskan tingkat manajemen. Teman-teman, tentu kalian sering mendengarkan kata manajemen. Atau ketika ada yang bertanya, cita kamu jadi apa? Ada yang menjawab ingin menjadi manajer. Apa artinya manajer? Apa artinya manajemen? Mari kita pelajari manajemen dalam pembelajaran berikut. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Seni itu luas ya teman-teman, sehingga tidak heran kalau manajemen itu juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Namun kita bahas di sini merupakan manajemen dalam suatu organisasi. Untuk melaksanakan dan mengatur suatu organisasi diperlukan adanya tindakan. Nah, tindakan ini dimulai dari suatu perencanaan sampai pengendalian yang dikendalikan. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur dari manajemen itu sendiri. Gunanya apa? Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga jika kita tarik dari beberapa manajemen dari banyak ahli, maka dapat kita simpulkan pengertian manajemen, di mana manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya inilah yang disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Terdapat 6 unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia ini merupakan sumber daya manusia di pengertian tadi. Yang kedua ada money atau uang. Ketiga mesin. Keempat material. Kelima metode. Dan keenam market atau pasar. Yang ini merupakan sumber daya lainnya. Nah, man merupakan unsur utama dari kegiatan manajemen. Tanpa manusia, kegiatan manajemen tidak akan terjadi. Oleh karena itu, manusia berperan sebagai penting sebagai penggerak dan penentu tercapainya tujuan dari suatu organisasi atau boleh kita sebut perusahaan. Kemudian yang kedua adalah uang atau money. Uang digunakan untuk membiayai biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Kita contohkan saja, misalnya suatu perusahaan mebel, maka ketika sudah mempunyai tenaga kerja, untuk membayar tenaga kerja itu diperlukan uang, dan juga untuk membeli bahan baku mebel tersebut dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah mesin. Sesederhana apapun suatu produk yang kita hasilkan membutuhkan mesin untuk mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Saat membuat kursi misalnya, tentu akan berbeda hasilnya ketika tenaga kerja menggunakan kapak atau palu. Akan lebih cepat jika menggunakan mesin kayu. Kemudian yang keempat adalah bahan baku material. Nah, tanpa bahan juga produk yang dihasilkan tidak akan jadi. Contohnya saja ketika ingin membuat kursi, tapi kayu dan pakunya tidak ada,
maka kursi tersebut tidak akan bisa kita buat. Nah, yang kelima adalah metode. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Sehingga heran setiap suatu perusahaan organisasi mempunyai SOP atau standar operasional perusahaan. Jadi ada rule-nya, ada aturan-aturannya dalam membuat suatu produk yang tentu berbeda dari produk-produk di tempat lain, sehingga dapat menjadi acuan dalam menciptakan sesuatu atau memproduksi sesuatu. Unsur terakhir dalam manajemen adalah pasar atau market. Tanpa pasar, apapun barang yang dihasilkan percuma, tidak ada yang beli, tidak bisa dijual, sehingga pasar juga mempunyai peran penting dalam suatu kegiatan manajemen. Nah, perlu diingat teman-teman, tadi ada 6 unsur manajemen yang terdiri dari man atau manusia, money atau uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Setelah kita membahas mengenai unsur manajemen, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan yang bisa digambarkan dalam bentuk segitiga. Yang paling atas disebut manajemen puncak atau top management, dan yang kedua di bagian tengah disebut manajemen menengah atau middle management, dan paling bawah disebut manajemen lini pertama atau lower management. Setiap tingkatan manajemen ini mempunyai tugas dan keterampilan khusus yang harus dimiliki. Mari kita bahas mulai dari tugasnya. Yang manajemen puncak atau top manajemen ini merupakan manajemen paling tertinggi dalam organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Maju mundurnya organisasi tergantung pada top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen ini membawai dan mengarahkan di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak, sehingga manajemen ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara top manajemen dan dengan lower manajemen. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama atau lower management. Manajemen ini berfungsi mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen menengah. Kemudian apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh masing-masing tingkatan manajemen ini? Yuk mari kita bahas. Seorang top manajemen harus memiliki kemampuan konsep baik, sehingga bisa menetapkan visi dan misi, ide gagasan untuk kemajuan dari perusahaannya. Contoh top manajemen adalah direktur, CEO, dan pimpinan dari perusahaan. Sedangkan middle management harus mempunyai kemampuan menguasai keterampilan komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara manajemen puncak dengan lower management. Contoh orang yang berperan dalam manajemen menengah ini adalah general management yang membawai kepala-kepala bagian lainnya, atau membawai supervisor, atau membawai mandor. Nah, yang terakhir lower management ini harus mempunyai kemampuan teknis yang baik, seperti SOP dari suatu pekerjaan, contohnya mandor dan supervisor. Dengan mengetahui SOP dari pekerjaan, karyawan mereka dapat menilai apakah kinerja dari karyawan itu benar atau salah. Contohnya ada mandor dan juga supervisor. Nah, ketiga manajemen ini berperan penting dalam maju mundurnya suatu perusahaan atau organisasi.
dan harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai 3 materi tadi, dari pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, dan tingkat manajemen. Sekian pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.